Yo, welcome to another episode of Fans Sparring dari Fans bersama gue Joshua, dan kali ini gue squad 4 di studio di bilangan JAXEL dan kali ini gue cuma presenting dan closing karena kali ini gue jujur hati gue agak grogi. Lak baru. Oke, podcast PKL. Gila, gue udah lama ketemu lu, Gil. Gemukan sekarang ya? PKL. Sebelumnya lo boker, Bobby ketemu Rio. Iya, awalnya. Inisiasinya berarti dari lo, Bob? Enggak, gue lupa. Enggak ya. Kalau ini inisiasinya awalnya gua diajak ngobrol sama teman kita juga. Dulu di tracks bareng namanya Tio. Ya, Tio ini dari Box to Box. Oke. Memang dia udah punya podcast network. Oke. Waktu itu gua diajakin bikin podcast sama dia. Gua bingung dalam artian gini. Ya kan gue juga pada saat itu gue nggak ada pengalaman bikin podcast ya. Jadinya gue mikirnya kalau emang gue punya podcast, satu gue nggak mau sendiri, dan dua kalau gue kepikiran partner adalah partner siaran gue yang gue udah pernah jalanin sebelumnya. Oke. Itu waktu itu gue paling lama adalah sama Molen. Gue pernah partneran sama Jimmy Upstairs, sama si Joey basisnya 20%, makan juga. Sama Buluk gak sih lu? Enggak, sama Jimmy. Oh, Jimmy. Akhirnya waktu itu gue kepikirannya Molen, tapi kan Molen waktu itu lagi nggak ada di Indonesia, lagi sekolah. Oke. Molen sekolah intelijen. Kayak impossible gitu. Cepu dong. Cepu. Anjing ya, pas jaket saya diambil. Akhirnya gue waktu itu balik lagi si Tio pas bilang sama gue yang selain Molen, kira-kira lu kepikiran mau siapa lagi? Waktu itu kan emang gue pernah kerja di Hard Rock barengan sama Bobby yang pernah produserin gua, dan beberapa kali waktu itu kita siaran bareng yang nggak approve sama bos kita sebetulnya. Padahal bagus ya? Iya. Gua kepikiran, udah kalau itu gua mau Bobby deh. Itu tahun lalu 2019 di bulan Februari, gue ingat banget. Oke. Gue ngobrol sama Tio waktu itu, abis itu gue nggak lama kemudian ngobrol sama Bobby juga tertarik segala macam. Akhirnya di Juni kita udah upload episode pertama. 3 Juni 2019. Jadi awal obrolan itu di Februari, di bulan Juni kita udah upload. Pertama kali lu berdua atau udah sama? Pertama gue berdua dulu. Jadi emang gue sistemnya gue banking episode. Oh, jadi gini, jadi gue udah ada beberapa episode yang emang gue berdua sama Bobby nih. Tiba-tiba waktu itu Molen balik liburan lebaran ya. Iya. Liburan lebaran, dan gue sebelumnya liburan lebaran. Dongeng. Angga ngajakin Jeno. Gua nggak mau Kak Nono. Gila tua banget nih. Akhirnya begitu pas Molen balik, nah gue tuh dulu pernah punya wacana juga bikin podcast sama Molen. Oke. Tapi emang belum pernah kejadian. Ya. Jadi pada saat gue cerita ke Molen kalau ya nih gue akhirnya bakalan ada podcast bla 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 sama Bobby, terus akhirnya kan lu ngajak gua. Anjing lu. Beneran? Oke. Enggak, tapi enggak ada yang tahu mungkin Molen saat itu lagi ngapain. Lagi sekolah dia. Sekolah intelijen. Oke, lu sekolah di? Gue lagi sekolah di Singapura, terus balik emang pas di bulan lebaran. Habis itu ada satu episode yang tadinya gue ikut di podcastnya. Oke. Sebagai tamu awalnya. Sebagai tamu. Oke. Karena gue pas gue di nelpon gue, Ciao, bikin podcast Ciao. Oke, kita meeting. Ya udah kita meeting dong di Beer Garden. Ya. Sebelum nonton konser ke Ruang Bin, gue inget. Iya, sebelum nonton Ruang Bin. Meeting berdua udah langsung. Kita mau bahas apa nih berdua? Di bar nih berdua sambil ngebir langsung salah satunya Molen harus kita undang. Intinya dari situ Molen bilang yang kayak gue juga pengen nih. Emang dari dulu kita mau pengen bikin podcast, dan mengakali waktunya Molen kira-kira kayaknya kita bisa. Akhirnya dari semenjak episode 2 sampai sekarang ini kita bertiga. Apakah itu yang jadi yang kayak dari yang boker terus jadi BKR? Kan nggak ada unsur Molen sama sekali. Oh, nggak ada. Kalau itu unsur gara-gara cuman kalau pakai kata boker cuan kita lebih kurang ya. Feng Shui. Feng Shui. Soalnya ada kayak misalnya bank mana gitu, wah mau kerja sama mah. Boker. Ya, aduh. Akhirnya kita waktu itu sempat ada tawaran di festival musik terbesar se-Southeast Asia. Dan kalian bertiga sebagai host. Pernali. Kalau kita mengganti nama sebetulnya lebih ke alasan
ya nggak mau munafik juga, lebih ke alasan kecuanan. Iya, karena ada beberapa tawaran yang akhirnya mentok gara-gara gue nggak bisa nih membela nama lo ke bos-bos gue. Gue sih nggak apa-apa, Tim bos gue kayak kamu yakin brand kita ini ditaruh dengan boker? Oke. Ngomongin ini iklannya udah di billboard, yang sering gimana? Asli. Abis itu enggak sih. pas di Sondrenalin orang ngomong dari siapa nih? Iya, penyelenggara bilang nggak bisa nih karena mengandung unsur asusila ya. Katanya gitu. Terus Which is sebenarnya teman-teman sendiri nggak ucup. bukan. Bukan ucup kan kreatif. Kimo, lebih ke kimo. Kimo. Namanya berubah aja jadi apa ya, terus kita mikir apa ya, ya udah BKR aja lah. Kita juga nggak terlalu mikir kayak BKR Brothers, nggak terlalu kita kayak bertiga vote gitu, nggak juga. Ya kita udah cuman spontan aja gitu. Kan kita ngeliat duitnya kan udah cepet aja. Enggak, kalau yang dalam artian gini, gue sebagai generasi yang lahir dari tahun 80-an, dalam artian kayak gue pun trying so hard untuk kayak apa sih milenial sekarang pikirannya apa, dalam artian kayak nggak tahu kenapa, gue nggak tahu gue pribadi atau yang lain juga, gue dalam artian ketika gue dengerin podcast yang lain, mau kata itu A, B, C, segala macam, gue yang paling atas adalah BKR, karena dari topik pembicaraan segala macam, gue kayak yang lain enggak, lu bertiga jadi rekening ya. Sebenarnya masuk slip tadi udah bilang, tapi game lu ngomong ini ya. Lo mau transfer rupiah ke dolar? Intinya tuh kita tuh bertiga ini pernah satu kantor bareng, dan kebetulan kita mainnya juga bareng. Di luar kantor kita main bareng juga, nongkrongnya juga bareng. Jadi sebenarnya yang lo pada denger di podcast sama kita nggak nge-podcast sebenarnya sama aja. Oh, apa adanya dong? Padanya kita emang kayak begini gitu. Tapi orang makanya kadang-kadang orang, gue suka bingung kalau orang nanya kita bagaimana caranya menciptakan konten seperti ini dan terlihat live gitu. Gue sebenarnya sejujurnya gue agak susah menjelaskannya karena kita nggak tahu sih sebenarnya gimana. Jadi menurut gue lo bisa berteman, maksud gue lo kadang-kadang lo temenan sama orang, belum tentu lo cocok untuk di ruang siaran. Mungkin juga untuk podcast gitu kan. Karena memang ada beberapa hal yang harus kawin, kayak misalkan lo bercandaan, atau mungkin pengalaman, stage hidup lo udah di mana. Kadang-kadang kalau misalkan lo segitu bedanya, bisa jadi gimmick atau bisa jadi bumerang juga. Nah, ku bernyanyi. Tapi gini juga sih, Bet. Jadi kalau misalkan lo mungkin tidak main bareng, lo adalah orang-orang baru gitu ya. Menurut gue nggak jangan manja gitu. Jangan cuma gara-gara gue baru kenal orang ini lama kok nggak nyambung. Ini kan mau siaran, mau podcast, itu kan sebuah obrolan ya. Nah, obrolan itu tidak hanya ngomong, tapi lo harus dengar. Lo harus dengar orang yang lo baru kenal itu latar belakangnya apa, perspektifnya apa. Menurut gua kalau misalkan lo itu dengarnya itu rajin sama open minded, lama-lama chemistry bisa bentuk. Paling penting open minded sih. Berarti gua persingkat berarti chemistry itu bisa dapet dalam artian lo trying untuk dapetin chemistry itu. Lo membuka diri gitu, jangan menutup ke bahwa gue nggak kenal dia, gue nggak nyambung nih sama dia, gue hobinya beda gitu. Lo dengerin dulu. Dia latar belakangnya apa? Kalau ada topik A gitu, dia perspektifnya apa? Biasanya chemistry, kedekatan gitu, nyambung, menerima orang lain dimulai dari situ. Good point. Karena ibaratnya gini juga sih kalau gue tambahin ya dikit ya. Pertemanan itu kan lo belum tentu, let's say lo berteman atau lo bersahabat sama 10 orang. 10-10-nya punya hobi yang sama. Enggak juga kan. Misalkan kayak Bobby hobi Vespa, gue enggak. Tapi gue bisa nyambung dari mungkin segi bercandaannya, ketertarikannya atau mungkin point of view untuk melihat sesuatu. Itu sama, tapi mungkin hobi beda, nggak apa-apa juga. Karena dari dengar kan lo bisa dari satu hal yang lo nggak tahu menjadi tahu gara-gara lo open minded, terbuka, dengerin orangnya cerita. Pasti respon itu seru. Oh dari situnya Bob misalnya. Enakan mana podcast sama radio? Gue sih jujur enakan podcast karena gue sangat susah untuk mengatur omongan gue. Kalau di radio, gue gue baru siaran aja langsung dapet teguran KPI. Sumpah tolak gue
abis siaran gue dapat KPI, gue lagi tag podcast. Katanya dapat set, gue keliatin ke Rio, gue KPI. Ada surat cinta. Lu lagi Ada surat cinta. Gue lagi ngomongin berita dan hari Minggu. Beritanya apa dulu? Beritanya ada cowok masukin palanya ke memek ceweknya. Anjing. Terus stuck di Amerika. Gue ngebahas itu tidak ketawa dan natural mungkin. Karena gue pikir, wah anjing, pala stuck di Meki, kayaknya satu Jakarta mesti denger nih ya. Gue bawa berita itu, ditegur KPI gue. Spesifik gue lagi. Ya kan lu yang bacain beritanya. Padahal gue udah ngomong source-nya loh. Asli. Dari sisi diplomatis banget nih. Kalau yang kita rasain adalah kalau radio live, jadi apapun yang diutarakan, berita di Bobby ada berita gitu, lo nggak ada kemampuan untuk edit. Podcast kan nggak gitu. Podcast kita dapat full editing rights untuk apa yang menurut kita harus diulang sama enggak. Tapi kalau soal batasan-batasan, oke, memang belum diregulasi sama pemerintah. Tapi kita juga kalau misalnya ngomong jorok atau terlalu vulgar, kita juga mikir ini nambah value nggak buat podcastnya. Kalau misalkan nambah, kita tinggi say. Ya kan salah satu yang S2 dari kita. Jadi kita secara demokratis yang ini sebenarnya agak jorok sih, agak nyerempet. Tapi kalau misalkan ada salah satu ada kayak argumennya, tapi penting nih harus ada karena konteksnya masuk. Oke, udah biarin. Jadi ini kita ngomong jorok nih ya. Ini nggak boleh ngomong jorok nih. Bebas. Jadi omongan jorok kayak misalnya kontol, ngentot, ya misalnya gitu kan. Kita kadang-kadang harus ngeliat konteksnya juga. Gua bertiga sejujurnya kita ngomong kasar banget di kehidupan kita yang asli. Kasar. Itu bercandaan kita kasar, jangan kasar. Cuman ketika pas di podcast keluarnya itu juga harus mesti tahu kayak sesuai konteksnya lah gitu lah. Yang gue sering denger adalah banyak podcast sekarang yang kayaknya gue nggak tahu mereka niru siapa, tapi kita di tagin atau bang dengerin podcast gue nih bang, ini gini pas gue dengerin total masa 2 menit ngomong kontolnya 8 kali. Sampah. Gak ada konteksnya. Jadi maksudnya lu kalau cuma mau ngomong jorok gak ada isinya juga gak ada konteksnya. Jadi kadang-kadang juga ketika gua nggak sengaja melakukan omongan jorok tapi nggak ada konteksnya, kita sensor. Tapi ketika pas episode berikutnya mungkin nggak disensor karena konteksnya pas. Jadi tuh terserah aja. Jadi kalau itu enaknya podcast ada editingnya, lo bisa berembuk dulu ini dikeluarin apa enggak. Tapi radio kan nggak kayak gitu, ya kan live. Tapi dapat unsur spontan karena live. Tata sleeplessnya pindah di sini sampai ada orang hutan dasar lu semua anjing. Ngomongin soal kayak anjing dikit sih, kayak gini. Era 10 tahun lalu, lo ngomongin soal kayak Jakarta terbagi dalam sebuah wilayah dong. Jakut, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya sih? Jakbar. Ya sih? Pas gua gini, ketika lu bertiga, gua pengen tahu sih asal usul kayak lu tinggal di mana? Tinggal di mana? Kebetulan gua kawinnya dapet banget. Nah, kebetulan kita sementara tuh loh, era 10 tahun lalu adalah Jaksel number 1. Ketika nongkrong, itu nongkrong, di sini gitu Jaksel. Untuk itulah kita punya Rio Jaksel. Anjing. Yang Rio Jaksel. Saya Tangsel mas. Tangsel. Dalam artian kita kalau ngebahas soal kampus segala macam, dari tutur kata bahasa Jaksel. Saya bahas Jaksel Rio aja udah. Kalau gue permasalahan domisili memang lo tidak bisa memilih ya pada saat lo dilahirkan dan lo tinggal di rumah orang tua dan lain-lain, emang lo tidak bisa memilih lo ternyata di domisili yang mana gitu ya. Cuman menurut gue dimanapun domisili lo kurang lebih lo akan mengalami cerita-cerita yang kayaknya kita juga mengalami gitu. Entah bentuknya berbeda atau mungkin cara penyampaian atau mungkin tata bahasanya berbeda.
Tapi maksud gue dari BKR sendiri, kalau dari segi podcastnya kita selalu menyampaikan hal-hal yang relate sama kita lebih ke sehari-hari. Ya. Yang dimana kita juga mengalaminya lebih banyak pada saat lagi nongkrong. Betul. Jadi gue yakin kenapa orang-orang banyak yang, ya maksudnya orang-orang relate sama kita gitu ya, karena gue yakin dimanapun mereka berada, ada nih sisi yang ternyata, oh gue juga pernah begini deh. Lu pernah dipalak? Tongkrongan gue Pernah. tapi ternyata pasti ya, di Betak. Pernah. nggak ngomongin di Jakarta, bahkan mungkin dia di Lampung. Di Lampung. Iya. Jadi maksud gue bukan masalah domisili sih, tapi lebih ke kesehariannya Tapi itu sih. kalau gue pribadi, gue capek. Berarti gue capek dalam arti gue tinggal di barat. Gue tinggal di barat. Dia ketemu sama mau Chinese, mau apapun itu gitu ya, betul kayak nongkrong di mana? Nongkrong di sini segala. Oh Jaksel dong. What the fuck? Iya. Pengkotak-kotakan itu emang. Jakarta. Gue emang gede di Jakarta Selatan dan nongkrong di Jakarta Selatan. Jadi ngomong cara gimana jadi nyambung gitu. Gitu kali ya. Iya. Karena Rio Di luar itu, Mariam sama Tea. Teh Sabang tau, Teh Sabang. Kayak gitu. Jadi kenapa kita lu bilang ngomong kawin bisa gimana Iya. Ya karena di luar kita kerjaan gue ternyata gue bertiga sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor, di luar bersama gitu. Sama ini juga kalau menurut gue memang udah pasti ada perbedaan antara kita bertiga. Oke. Kan? Rokok aja kita bertiga beda loh. Molen punya hobi sendiri dengan punya circle of friends yang gue nggak tahu. Oke. Bobby pun begitu, begitupun gue dengan sebaliknya. Tapi entah kenapa memang karena si obrolannya itu nyambung, jadi mau Molen kemarin weekend dia menghabiskan sama siapa dan kegiatannya gue nggak tahu atau bahkan gue nggak ngerti. Tapi ada point of view dari dia tentang kegiatan itu yang gue begitu gue ceritain yang oh iya, gue dapet nih poin lo nih, anjing nih gitu. Iya. Jadi itunya yang menurut gue yang menghubungkan akhirnya kita bertiga bisa klop. Maksud gue gini, kayak apa yang kalian kerjakan itu kayak dalam artian kayak punya, dalam artian milenial sekarang kayak bisa menerima attach banget. Milenial sekarang tuh mana dulu nih? Milenial tuh kan agak banyak. Lu juga termasuk milenial, dan gue juga termasuk milenial. Oke. Gap gue sama lu tuh 5 tahun. 98 tahun. Oke. Ngomongin milenial yang udah garisnya mulai di bawah-bawah nih ya. Iya. Iya, kameramen 98. Nah, 98 nggak tahu gejol. Oh lu, itu tuh ngentot. Iya. 98 gue dipalak Jimmy Pang, men. Oh, ya. Gue SMP SD, ya kan kalau gue cengan apa dimana sini, gue dipanggilnya anjir kastor sih. Gue dipanggilan cek, kok aneh banget gue. Masih gue gini, balik ke topik bahwa kayak apa yang lo kerjakan Gue bisa relate sama yang jauh. Enggak, lu mikirkan nggak sih atau cuma kayak spontan doang? Uhuy. Komen. Kalau dari BKS sendiri dari podcast ya, kita jujur aja kalau menurut gue kita nggak punya ramuan khusus yang harus harus yang kayak oke, kita mikirin topik yang bisa diterima sama semua umur, sama semua orang bisa relate. Oke, ini dia topik. Kita nggak pernah gitu. Jadi dari pengalaman pribadi ternyata semuanya masuk. Jadi kita bertiga dulu aja. Itu udah cukup mewakili untuk menjadi topik yang layak untuk konsumsi publik. Sayangkan lah gitu ibaratnya. Oke. Dari situ aja menurut gua kita tidak berpaku dalam artian harus diterima sama semua orang. Ternyata ada segelintir orang yang nggak relate sama obrolan yang kita ngomongin pada saat itu. Kalau gua sih, gua nggak apa-apa, nggak gitu soal gitu. Mungkin lo akan mengerti 4 tahun lagi nggak apa-apa. Oke. Dan kita nggak maksain juga, kita nggak maksain orang mesti relate sama kita. Oke. Gil, lo selalu tau ya, teman-teman deket kita nggak ada yang dengerin podcast kita. Kecuali gue. Seangkatan. Kecuali gue. Ngomong seangkatan ya? Iya seangkatan, nggak maksudnya teman kayak desainer kita Sulung Kusuma. Nggak, ini lebih ke ngehe-ngehean teman sih, ngehe-ngehean teman. Kayak sebagai contoh desainer kita, desainer gitu namanya Sulung. Langganan lo. Iya. Oke. Sudah kenal kan? Itu dia bikin logo kita dan segala macam tanpa mendengarkan kita sama sekali. Teman-teman dekat kita yang agak circle nggak dengerin juga, karena bagi mereka nggak ada bedanya
dengerin lo di podcast sama lo nothing special bagi mereka. Tapi bagi sebagian orang lain kayak wah kok bisa chemistry gini. Kalau yang udah kenal kita bertiga sih nothing special banget. Gue punya pembahasan kayak ini contoh terdekat dalam artian kameramen gue tahun 98 sebelum kita kan mungkin tua. Iya. Cepu anjing. Ini kelas tahun 98 saksi hidup gue kita sering Oh ini anak lo gitu. Kita sering nginep di kantor dalam artian sebelum tidur dia denger podcast. Wah bener lo? Iya. Wih, bagus. Gue kenapa enggak? Gue pengen cuma ada dengerin aja. Pas gue gini, meskipun bukan inti kayak poin yang kalian bahas, tapi buat gue kayak dalam artian podcast gue kan terpilih sebelum dia tidur. Buat gue kan bacolan dia. Kok bisa jauh gitu ya? Iya, maksud gue akhirnya 98 ya? 8 dapatnya dia Jadi mana kita nonton di TV tuh konten mungkin gini ya, jadi kita memang nggak ada formula supaya relate sama sebanyak mungkin. Tapi kita formulanya adalah lo anggap lo lagi dicerita di tongkrongan. Kalau di tongkrongan kan lo nggak bisa milih, ada yang lahir 80, ada yang 70, ada yang 90. Coba kameramen, lo merasa nongkrong sama kita nggak pas lo lagi dengerin kita? Anggukin kameranya. Ya kan? Tongkrongan saya waktu di Jalan Biak. itu mau mana? Itu Marto. Kita berusaha kayak gitu, karena kalau misalkan lo nonton film dokumenter, lo nggak relate kan sama perang dunia kedua, perang dunia ke-1, tapi penyampaiannya, storytellingnya runut gitu. Ada hal-hal yang mungkin lo nggak relate, dijelasin dulu. A itu apa, B ini konteksnya apa. Jadi kita sih berusaha storytellingnya sebagus mungkin. Kalau misalkan banyak yang kena, bagus. Kalau nggak relate, apa? Yang penting lo ceritanya dapet. Gue mungkin nggak mengalami nih gejol, tapi dari storytelling ini, wah ternyata itu gejol ya. Gue coba deh. Oke, thank you. Thank you banget. Thank you, Gil. See you in another episode of Oke, bye.